Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah. Di antara bukti kesesatan serta penyelewengan golongan Wahabi bahwa tidak ada di dalam diri mereka, tidak ada di dalam hati mereka pemuliaan terhadap kaum muslimin yang telah meninggal. Bahwa golongan ini adalah nyata menghinakan mayit atau kaum muslimin yang telah meninggal dan jenazahnya. Bahkan mereka juga mengharamkan terhadap kerabatnya yang muslim untuk memberikan terhadap mereka, untuk memberikan manfaat terhadap mereka yang telah meninggal dengan doa atau dengan menghadiahkan pahala kepada mereka dengan amal-amal soleh setelah mereka meninggal. Jelas pernyataan ini, keyakinan ini bertentangan dengan hadis. Padahal dalam sebuah hadis sabda Rasulullah dijelaskan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalihin yad'u lahu. Hadis hasan sahih. Kemudian Wahabi juga mengharamkan untuk menumbuhkan atau untuk memberikan tanaman yang hidup seperti pelepah kurma yang basah untuk ditancapkan di atas kuburan seorang muslim. Mereka juga mengharamkan untuk diumumkan, ketika ada orang meninggal diumumkan di masjid-masjid, mereka mengharamkan itu. Mereka juga mengharamkan membaca Al-Fatihah terhadap ruh yang telah meninggal. Kemudian membaca zikir dengan suara lantang ketika memandikan mayit dan atau jenazah, menggiring atau membawa mereka, menggiring mereka menuju kuburannya. Mereka juga mengharamkan takziah di kuburan atau berkumpul di tempat takziah tersebut. Mereka juga mengharamkan mengucapkan doa yang biasa dibacakan oleh kaum muslimin, azamallahu ajrakum, ketika takziah. Mereka juga mengharamkan untuk memberikan suguhan makanan dari ahlul mayyit bagi yang pahalanya dihadiahkan kepada mayit. Mereka Wahabi ini mengharamkan ketika menggiring jenazah menuju pemakamannya dengan mengucapkan tahlil 2 suara yang kencang. Mereka juga mengharamkan perempuan-perempuan ikut mengiringi jenazah menuju pemakamannya. Bahkan lebih dari itu, mereka juga mengharamkan perempuan berziarah kubur dengan tidak segan-segan mengatakannya itu adalah sebagai perbuatan dosa besar. Ibnu Baz mengatakan demikian, pentolan Wahabi. Dalilnya apa menurut Ibnu Baz? Katanya la'anallahu zawaratil kubur. Ini Ibn Baz ini gimana maksudnya? Ibn Utsaimin ini gimana maksudnya menyeret-nyeret hadis ini, padahal santri yang baru mondok aja tahu bahwa hadis ini adalah sudah dinasakh, sudah dimansuh dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Yo, masa Ibn Baz kalah sama santri yang baru kemarin mondok? Jadi tidak lain dan tidak bukan, ini adalah hanya keluguan serta dangkalan Ibn Baz dan Ibn Utsaimin di dalam permasalahan ini, bahwasanya hadis tersebut adalah sesuatu yang sudah dimansuh dengan hadis yang lainnya.
Kemudian Wahabi juga mengatakan bahwa hadir atau datang menghadiri bacaan Al-Quran yang dihadiahkan kepada mayit juga katanya haram. Mereka juga mengharamkan shadaqallahul azim, mengucapkan itu setelah membaca Al-Quran. Wala'iyadzubillah. Dinilai sebagai bid'ah yang tertolak dan lain sebagainya. Walaupun kita selaku kaum ahlus sunnah melihat bahwa hal itu adalah sesuatu yang boleh. Dan bacaan Al-Quran yang dibaca orang hidup kemudian dihadiahkan kepada mayit, kepada mereka yang telah meninggal, sampai kepada mereka dengan izin Allah. Adapun perkataan Wahabi yang mengatakan bahwa hal itu adalah suatu perbuatan yang tertolak adalah bertentangan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa suatu ketika beliau bersabda terhadap Sayyidah Aisyah, "Zaki lau angkana wa ana hayyun fa astaghfiru laki wa ad'u laki." Kemudian telah menukil juga Al-Imam Al-Hafidh Murtadha Az-Zabidi dan Imam Asy-Syafi'i kebolehan akan hal itu. Yang kebolehan membaca Al-Quran lalu dihadiahkan pahalanya kepada mayit. Lah Wahabi ngikut siapa? Imam Syafi'i aja ditentang. Ngikut siapa? Tidak lain dan tidak bukan bahwa mereka datang dengan membawa ajaran baru. Mereka Wahabi ini mengharamkan baca Yasin di atas kuburan. Padahal yang jelas bertentangan dengan hadis Iqra'u Yasin ada mautakum. Wala haula wala quwata illa billah. Mereka juga mengharamkan ziarah yang dikhususkan dengan yang biasa dilakukan kaum muslimin ketika selesai hari raya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kemudian mereka juga mengharamkan mengirimkan salam terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewat orang yang ziarah ke makamnya, nitip salam. Auzubillah. Mereka golongan Wahabi ini mengharamkan talqin terhadap mayit. Wala haula wala quwata illa billah. Semoga kita semua terjaga, keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi terhindar dari fitnah golongan ini. Allahu a'lamu bishawab.